Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin muslimat dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang terus Allah curahkan kepada kita sekalian. Di antaranya adalah perjumpaan kita pada malam hari ini dalam rangka untuk mempelajari hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan pada malam hari ini menjadi jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan tambahan keimanan, tambahan ilmu yang bermanfaat, tambahan pahala, dan juga mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita sekalian. Allahumma amin. Dan insya Allah pada malam hari ini, bagaimana tadi sudah disampaikan oleh Mas Rudi, bahwasanya kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di dalam pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, yaitu kita masuk pada hadis nomor ke-18. Maka langsung saja kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufiknya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat, pemahaman yang benar, dan mendapatkan ilmu dan faedah dari pelajaran kita pada malam hari ini. Berkata Al-Imam An-Nawawi, rahimahullahu ta'ala wa iyyana jami'an, hadis ke-18, An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma. An Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'din nusakh hasanun sahih. Dari sahabat Abu Dzar, yang kunyahnya Abu Dzar, nama aslinya adalah Jundub ibn Junadah. Dan juga dari sahabat Abu Abdurrahman, yang kunyahnya namanya Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, ittaqillaha haitsu kunta. Bertakwalah engkau di mana saja engkau berada. Dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapusnya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dan beliau berkata, haditsun hasan. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Dan di beberapa naskah lainnya, artinya Imam Tirmidzi memiliki beberapa naskah dari murid-murid beliau, ya. Di beberapa naskah Sunan At-Tirmidzi itu beliau menambahkan hadis ini hasanun sahih. Hadisnya adalah hasan sahih, ya. Ini memang metodenya Imam At-Tirmidzi. Dalam banyak hadis beliau mengomentari hasanun sahih, ya. Di antara para ulama berbeda pendapat, maksudnya apa nih hasan sahih? Ya, karena hadis yang sahih itu adalah
Berbeda dengan hadis yang hasan. Ya, di sahih yang sahih, hasan yang hasan. Ya, maka di antara para ulama ada yang menjelaskan bahwasanya maknanya adalah hadis ini memiliki beberapa jalur, beberapa sanad periwayatan, sebagiannya hasan, sebagiannya sahih. Makanya Imam Tirmidzi mengatakan hasanun sahih. Ya. Ataupun ya di antara para ulama menjelaskan ini maksudnya adalah hadis yang sahih li ghairihi. Artinya asalnya dia adalah hasan, tapi karena ada ya riwayat-riwayat lain yang menguatkan, maka dia naik menjadi sahih. Ya, tapi sahihnya adalah sahihun li ghairihi, bukan sahih li dzatihi. Ya, maka ini diantara penjelasan para ulama makna dari hasan sahih. Ya. Kemudian ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama, ya, yaitu ada 3 perintah di dalam hadis ini. Ada 3 perintah. Ya. Yang pertama adalah perintah untuk bertakwa kepada Allah. Ittaqillah. Bentuknya memang fi'il amr. Ittaqi. Dari kata-kata ittaqo yattaqi. Ittaqi. Ya. Kata perintahnya adalah ittaqi. Bertakwalah. Ini perintah yang pertama. Perintah yang kedua adalah wa'atsbi' dan ikutilah keburukan dengan kebaikan. Ini perintah yang kedua. Perintah yang ketiga yaitu adalah wa khaliq. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Nah, ini termasuk di antara hadis-hadis jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim maknanya adalah hadis-hadis yang kata-katanya itu singkat, padat, tapi maknanya luas, mendalam. Ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan apa? Jawami'ul kalim. Jadi kata-katanya itu sedikit, tapi kandungan maknanya itu sangat luas. Itu namanya jawami'ul kalim. Ini kan kalimatnya pendek-pendek. Ittaqillah itu makunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Singkat. Ya. Wa bis sayyi'atal hasanatu tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan akan menghapusnya. Pendek. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ini cuma 4 kata saja. Dan pergaulan manusia dengan akhlak yang mulia. Namun maknanya kan luas sekali. Ya. Makna akhlak mulia ya berarti kita membantu orang yang kebutuhan, kita berkata jujur, kita tersenyum, kita ya macam-macam. Luas. Nah, ini ada tiga perintah. Perintah yang pertama adalah perintah untuk bertakwa kepada Allah. Ya. Yang mana perintah takwa ini adalah yang wasiatnya Allah Subhanahu wa taala. Wasiat dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Yang pertama untuk seluruh manusia. Jadi bertakwa ini adalah ya, perintah Allah, wasiat Allah kepada seluruh manusia. Bisa dilihat diantaranya di dalam surat An-Nisa. Ya, surat An-Nisa, ya, surat keempat ayat yang pertama. Yang tadi sudah kita bacakan di dalam khutbatul hajah, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, surat An-Nisa surat keempat ayat ke-1. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum." Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Ya. Maka di sini perintah bertakwa, ittaqu, bertakwalah. Kepada siapa? Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Seluruh manusia Allah perintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu pula takwa ini adalah perintah Allah, wasiat Allah bagi orang-orang yang beriman. Ini lebih khusus. Ya. Kalau tadi umum, artinya wahai manusia, bertakwalah kepada kalian kepada Rabb kalian, artinya adalah ya berimanlah, tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kufur, jangan syirik, itu artinya. Ya. Adapun yang lebih khusus wasiat kepada orang-orang beriman, yaitu bisa dilihat ya tadi juga sudah kita bacakan di dalam khutbatul hajah, di antaranya dalam surat Ali Imran, surat nomor 3 ayat ke-102. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 102.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang diseru siapa? Wahai orang-orang beriman. Ya, orang-orang beriman saja. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya. Ini menunjukkan ya bahwasannya takwaan ini adalah wasiat Allah, perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Artinya yaitu kalian teguhlah di atas keimanan, laksanakan kewajiban, jauhi yang diharamkan. Itu. Ya. Artinya orang beriman, bertakwalah kepada Allah, artinya teruslah beriman, laksanakan kewajiban, jauhi kemaksiatan. Gitu. Ya. Bahkan ya, bukan hanya orang beriman, bahkan khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Allah mewasiatkan agar beliau bertakwa. Ya. Lihat di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab surat ke-33. Ya. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat yang pertama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu taqillah." Wahai nabi, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi wasiat takwa ini adalah wasiat paling utama. Wasiat yang paling besar. Ya. Makanya kalau ada orang minta nasihat, minta wasiat kepada kita, ini nomor satu. Bertakwalah kamu kepada Allah. Karena ini wasiat ya kepada al-awwalina wal akhirin. Wasiat kepada seluruh manusia mulai dari awal sampai yang terakhir. Wasiat Allah untuk orang-orang yang terpilih, orang-orang yang beriman. Bahkan wasiat Allah kepada para rasul, ya, para nabi, ya, yaitu nabi yang termulia adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jadi faedah yang pertama, ya. Ada 3 perintah di dalam hadis ini, perintah bertakwa kepada Allah, mengikuti keburukan dengan kebaikan dan berakhlak mulia. Selanjutnya kita lanjutkan kepada faedah yang kedua. Faedah yang kedua yaitu adalah tentang definisi takwa. Ya. Tentang definisi apa? Definisi ketakwaan. Apa sih itu ketakwaan? Ya. Para ulama kita, para salaf dahulu bermacam-macam definisinya. Ya. Di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah ditanya, apa itu takwa? Maka beliau pun menjawab, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal istidadu li yaumir rahim. Ya. Jadi takwa itu adalah al-khawfu minal jalil. Maknanya apa? Takut kepada Allah. Ya. Allah al-jalil. Ya, Allah yang maha mulia. Takut kepada Allah. Itu. Ya. Wal amal lebih tanzil, yang kedua adalah mengamalkan wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya, syariat yang Allah turunkan kepada nabi. Yang kedua, al khaufu minal jalil wal amalu bit tanzil. Mengamalkan apa? Ya, syariat, mengamalkan apa-apa yang Allah turunkan kepada nabinya. Wal qanaa'atu bil qalil, dan qanaah, ya, merasa cukup, bersyukur meskipun dengan yang sedikit. Jadi apa yang Allah berikan meskipun sedikit disyukuri, diterima. Dan yang terakhir adalah wal isti'dadu liyaumir rahil, bersiap-siap menyambut hari kematian. Jadi ini makna ketakwaan menurut Ali bin Abi Thalib. Ya, takut kepada Allah, mengamalkan syariat Allah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dan bersiap-siap menyambut hari kematian. Ya. Adapun Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, beliau ketika menjelaskan tentang ketakwaan, kata beliau, ittaqullaha haqqa tuqatih,
bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Yaitu maknanya kata beliau, ya kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, an yuta'a fala yu'sa wa yudhkaru wa la yunsa wa an yushkaru fala yukfar. Yang dimaksud dengan ketakwaan adalah an yuta'a fala yu'sa. Allah itu ditaati, jangan dimaksiati. Wa yudhkaru fala yunsa. Allah itu diingat, ya, dan tidak dilupakan. Terus kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa an yushkaru fala yukfar, dan kita bersyukur kepada Allah dan tidak kufur atas segala nikmat-nikmat. Ya. Ini ya kurang lebih sebenarnya maknanya sama dengan yang pertama. Ya. Taat kepada Allah, tidak bermaksiat. Ingat terus kepada Allah, tidak lupa, dan bersyukur terus kepada Allah dan tidak kufur. Ya. Adapun Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, beliau mendefinisikan takwa adalah tarku ma harramallah wa ada'u ma aftaradallah, yaitu meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan melaksanakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah. Fama razaqallahu ba'da dzalika fa huwa khairun ila khair. Adapun apa-apa yang Allah rizkikan, ya, dari amal-amal saleh di luar itu, maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Artinya intinya takwa itu adalah tinggalkan yang haram, laksanakan yang wajib itu dulu. Kalau misalnya kita sudah yang haram sudah ditinggalkan, yang wajib sudah dikerjakan, ya, kewajiban-kewajiban kita sudah beres, yang haram sudah kita tinggalkan, kemudian ditambah dengan yang sunnah-sunnah, ya, sholat yang wajib sudah dikerjakan, kita tambah sholat sunnah, puasa yang wajib sudah dijaga, ditambah puasa yang sunnah, dan terus begitu, kewajiban-kewajiban ditambah dengan yang sunnah-sunnah, ya, ataupun yang haram sudah ditinggalkan, kemudian ada yang makruh juga ditinggalkan, ya, maka ini adalah kebaikan di atas kebaikan. Tapi intinya takwa itu harus yang haram ditinggalkan, yang wajib dikerjakan. Ya. Jangan sampai keliru, justru yang sunnah-sunnah getol dikerjakan, yang wajib malah ditinggalkan. Ya. Kewajiban kepada Allah misalnya apa? Misalnya, ya, apa? Menutup aurat misalnya. Ya. Dia rajin, ya, sholat sunnah, dia rajin puasa sunnah, tapi nggak menutup auratnya misalnya. Kewajibannya justru dia tinggalkan. Dia sedekah, rajin kemana-mana, zakat yang wajib tidak dia kerjakan. Ya. Jadi, ya, inti ketakwaan adalah jauhi dulu yang haram, yang jelas-jelas itu dosa, ya, ada larangannya dari Allah, dan kerjakan yang wajib-wajib dulu. Kenapa sih harus yang haram ditinggalkan, yang wajib dikerjakan? Karena ini yang nanti ada perhitungannya, ya, ada dosanya. Kalau yang diharamkan kita langgar, ada dosanya. Kalau yang wajib nggak kita kerjakan, ada dosanya. Nanti ada perhitungannya di akhirat. Adapun yang sunnah, walaupun kita nggak kerjakan, nggak ada apa-apa, nggak masalah. Nggak ada perhitungannya nanti. Ataupun yang makruh, kita kerjakan nggak apa-apa. Ya. Tapi adapun yang haram, yang wajib ini harus, ya. Yang haram harus ditinggalkan, yang wajib harus dikerjakan. Itu dulu. Itulah ketakwaan. Ya. Adapun Talq bin Hubayb bin Habib rahimahullah taala, adapun beliau mendefinisikan yang dimaksud dengan ketakwaan, ya. Yang dimaksud dengan ketakwaan adalah anta'mala bi taatillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa antatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhsha iqaballah. Ya. Kata Talq bin Habib, dan ini banyak dinukil oleh para ulama kita, ya. Yang dimaksud dengan takwa adalah engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah atas cahaya dari Allah, di atas ilmu, tarju sawaballah, engkau mengharapkan pahala dari Allah. Kalau di atas ilmu,
takhsya'i, kalau engkau takut dari hukuman Allah. Allah. Maka ikhwani wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah definisi-definisi ketakwaan, ya. Adapun secara bahasa sendiri, ya, secara bahasa makna takwa adalah dari kata-kata waqayati wiqayah, artinya perlindungan, penjagaan. Makanya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau menyimpulkan yang dimaksud dengan takwaan adalah yaitu seorang hamba an yaj'alal 'abdu bainahu wa baina ma yakhshahu min rabbih, seorang hamba menjadikan antara dirinya dengan apa-apa yang dia takutkan dari Rabb-nya, ya, dia takut kepada Allah, takut murkanya, takut Allah marah, takut Allah menghukumnya, takut Allah menyiksanya, ya. Dia jadikan antara dirinya dengan murka Allah itu adanya wiqayah, adanya pelindung yang melindungi dirinya dari murka Allah, dari azab Allah. Ya. Apa pelindung ini? Pelindungnya adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban, ketaatan-ketaatan, dan menjauhi kemaksiatan. Itu pelindungnya, itulah ketakwaan. Ya. Jadi ini merangkum seluruh makna-makna tadi. Ya. Baik secara bahasa maupun secara, ya, makna yang disebutkan oleh para ulama tadi. Jadi itulah ketakwaan, kita jadikan antara diri kita, ya, dengan murkanya Allah, dengan adabnya Allah, dengan neraka, ya, adanya apa? Penghalang, adanya pelindung, wiqayah, ya, yang bisa melindungi kita, yaitu apa? Melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan. Ya. Jadi inilah ketakwaan. Ya. Selanjutnya, faedah selanjutnya yang ketiga, tentang keutamaan takwa. Ya. Apa saja keutamaan dari ketakwaan ini? Ya. Banyak sekali keutamaan atau buah manis yang bisa dipetik dari ketakwaan. Di antaranya adalah dengan ketakwaan maka itu akan menjadi sebab datangnya kemudahan. Ya. Kemudahan dalam urusan kita. Ketakwaan akan mendatangkan apa? Kemudahan dalam urusan-urusan kita. Dalilnya adalah Al-Qur'anul Karim surat At-Talaq surat ke-65 ayat yang keempat. Ya. Jadi tulis dulu surat At-Talaq surat ke-65 ayat keempat. Ya. Takwa bisa mendatangkan kemudahan. Ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah jadikan baginya dari urusannya kemudahan. Maka bagi mereka yang memiliki masalah, kesulitan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka urusan-urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini janji Allah. Ya. Ini janji siapa? Allah yang janji. Wa may yattaqillah, barang siapa yang takwa sama Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya. Balasannya Allah akan jadikan baginya kemudahan. Kemudian di antara keutamaan takwa yang kedua, yaitu takwa adalah sebab kemuliaan seorang hamba di sisi Allah. Ketakwaan adalah sebab kemuliaan di sisi Allah. Dalilnya Al-Qur'an surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat ke-13. Surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat ke-13. Ya, takwa adalah sebab kemuliaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, ya siapa yang paling mulia? Apakah yang paling kaya, yang paling berkuasa, yang paling terkenal? Bukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian.
Ya, tadi sudah kita jelaskan mana takwa, ya, melaksanakan ya ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Itu singkatnya. Ya. Maka yang paling mulia adalah yang paling banyak taatnya, ya kan? Dan paling jauh dari kemaksiatan. Itu yang paling takwa di antara kita. Bukan statusnya, bukan hartanya, bukan ya penampilannya, fisiknya ataupun lain sebagainya. Kalaupun dia miskin, ya, tapi dia bertakwa kepada Allah, ya, hartanya halal, ya, dia banyak melakukan ketaatan kepada Allah, maka dia lebih tinggi derajatnya. Ya. Namun sebaliknya ketika seseorang justru ya, dia memiliki kekayaan yang banyak, namun justru semuanya adalah diperoleh dengan cara yang haram misalnya, maka justru kedudukannya di sisi Allah adalah semakin rendah, semakin jauh. Ya. Semakin jauh dari ketakwaan, semakin jauh pula kedudukannya dari kemuliaan di sisi Allah. Ini sudah janji Allah juga. Ya. Allah yang menyatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kita bisa menilai diri kita. Ya. Kalau kita melihat ada orang yang lebih banyak ketaatannya, ketahuilah dia lebih mulia dari kita. Maka kita harus berlomba-lomba dalam ketaatan. Ya. Kemudian di antara keutamaan takwa lainnya, yaitu adalah kesudahan yang baik bagi orang-orang bertakwa. Ya, kesudahan yang baik, artinya balasan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Bisa dilihat di dalam Al-Quranul Karim surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 128. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 128. Juga di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas ayat ke-83. Surat ke-28 ayat ke-83. Ya. Yaitu di penghujung kedua ayat itu kata Allah Subhanahu wa taala, wal aqibatu lil muttaqin. Dan akibat kesudahan yang baik, ya, balasan yang terpuji lil muttaqin adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Maka yakinlah ketika kita bertakwa kepada Allah, mungkin di dunia kita ya kita dihinakan oleh orang lain. Mungkin di dunia kita ditinggalkan oleh manusia. Tapi yakinlah wal aqibatu lil muttaqin, yang namanya kesudahan yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Ya. Maka orang bertakwa ini ya akhir hidupnya pasti akan baik. Dan nanti di akhirat pun nasibnya pasti akan semakin baik. Ya. Ini kita yakini bersama. Kemudian yang keempat, di antara keutamaan takwa, takwa itu adalah sebab masuk ke dalam surga. Ya, sebab seseorang mendapatkan rahmat Allah sehingga dia bisa masuk ke dalam surga. Di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam banyak ayat, di antara surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat ke-90. Surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat ke-90. Ya. Takwa masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Dan didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi memang ya surga itu uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu ada tempat kemenangan, yaitu surga. Ya. Maka ya, orang-orang bertakwa nanti tempatnya adalah di surga. Maka bertakwalah kepada Allah. Kita harus berusaha bertakwa. Ya. Kemudian yang kelima, di antara keutamaan takwa, bahwasannya takwa ini adalah sebab dihapuskannya atau digugurkannya dosa-dosa. Sebab digugurkannya dosa-dosa. Sebab digugurkannya dosa-dosa. Di antara dalilnya, surat At-Talaq, surat ke-65, ayat ke-5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra." Jadi ada dua di sini sebenarnya ya.
buahnya. Yang pertama kata Allah, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan digugurkan darinya dosa-dosa. Wa yu'dhim lahu ajran, Allah akan besarkan baginya pahalanya. Jadi dosanya dihapuskan, pahalanya dibesarkan. Ini keuntungan bagi orang bertakwa. Sehingga kalaupun ditimbang nanti di hari kiamat, ya, karena dosanya dikurangi, pahalanya dibesarkan, maka lebih berat mana? Lebih berat pahalanya. Ya. Maka ini diantara keutamaan takwa. Dan masih banyak lagi keutamaan takwa lainnya. Ya, bisa dilihat di dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali ayat-ayat tentang keutamaan bertakwa. Ya, termasuk kalau kita ingin, ya, kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang manfaat, ya, ingin ilmu kita itu belajar agama benar arahnya, berbuah amal soleh diterima di sisi Allah, intinya bertakwa. Ya. Makanya kata Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan ajarkan kepada kamu ilmu. Ya. Pentingnya di sini kita bertakwa agar dapat ilmu yang benar, dikasih sama Allah, diajari ilmu yang benar. Ya. Jadi itu, ya, dan masih banyak lagi, ya, keutamaan dari takwa ini. Selanjutnya kita masuk poin yang keempat. Bertakwa, ya, bertakwa kepada Allah kapan dan di mana saja. Bertakwa kepada Allah kapan dan di mana saja. Ya. Artinya bertakwa kepada Allah itu baik ketika di hadapan manusia maupun ketika sendirian. Baik ketika dilihat orang maupun ketika nggak ada siapa-siapa. Ya. Atau istilah lainnya adalah juga muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Ya. Ini yang harus dimiliki oleh seorang mukmin, seorang muslim harus punya muraqabatullah, merasa selalu diawasi Allah. Ya. Maka ketika itu bisa diraih, baik di hadapan manusia maupun di belakang mereka, ya, kita akan bisa istiqomah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara doa yang beliau minta, ya, di antara doa yang beliau baca ketika sholat beliau, ya, di dalam ada doa yang panjang, ya, yang dibaca oleh sahabat Ammar bin Yasir. Ya. Dulu saya berdoa, ya, ketika saya sujud dengan doa yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara doanya panjang. Di antaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya. Wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ini doanya panjang tapi bagus sebenarnya. Ya. Yaitu dari awal, ya. Allahumma bi'ilmikal ghaib. Ya Allah, dengan ilmumu tentang apa-apa yang gaib. Wa qudratika 'alal khalq, dan kekuasaanmu atas seluruh makhluk. Ahini ma'alimtal hayata khairan li. Hidupkanlah aku selama engkau tahu bahwasanya kehidupan itu adalah kebaikan untuk. Wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Dan wafatkanlah aku jika engkau mengetahui bahwasanya kematian itu adalah lebih baik untuk. Wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Dan aku memohon kepadamu ya Allah rasa takut kepadamu. Baik ketika, ya, sendiri maupun ketika disaksikan oleh manusia. Nah, ini saya. Wa kalimatul ikhlasi fir ridai wal ghadab, dan aku meminta kalimat ikhlas baik ketika ridho maupun ketika marah. Artinya dalam riwayat kalimatul haq, ya. Artinya ketika bicara itu enggak asal. Baik ketika senang maupun ketika marah. Wa as'aluka na'iman la yanfad, dan aku memohon kepadamu ya Allah nikmat yang tidak akan habis. Wa qurrata ainin la tanqati, dan penyejuk mata yang tidak akan terputus. Wa as'aluka ridha bil qada, aku mohon kepadamu keridhaan dari apa-apa yang kau tetapkan. Wa bardal 'aisy ba'dal maut, dinginnya kehidupan setelah kematian. Wa ladzatan nadhari ila wajhik, aku memohon kepadamu lezatnya melihat wajahmu ya Allah. Wa syauqa ila liqa'i, aku mohon kepadamu kerinduan untuk bisa berjumpa denganmu.
Wa a'udzubika min darra'i mudirrah, mohon kepadamu dari kesempitan yang membahayakan, wa fitnatin mudillah, aku berlindung kamu dari fitnah yang menyesatkan. Allahumma zayyinna bizinatil iman, ya Allah, hiasilah diriku ini dengan perhiasan keimanan, waj'alna hudatan muhtadin, jadikanlah kami ini orang yang memberi petunjuk dan mendapatkan petunjuk. Nah, jadi doa yang panjang ini syahidnya tadi Nabi SAW minta, wa as'aluka khasyataka fil ghaib wasyahada, aku minta kepadamu ya Allah rasa takut kepadamu ya Allah, baik ketika sedang di hadapan manusia maupun ketika sedang sendirian, ya. Maka eh, kita harus merasa takut kepada Allah baik ketika di tengah manusia maupun di, ya, ketika berada di sendirian. Dan ini termasuk, ya, perkara yang bisa menyelamatkan akhirat seseorang. Nabi SAW pernah bersabda, salatu munjiat, ada tiga hal yang bisa menyelamatkan. Ya. Dan di antaranya apa? Di antara tiga tersebut, khasyatullahi fisri wal alan, takut kepada Allah baik ketika rahasia maupun ketika terang-terang. Ya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan ada tiga perkara yang mulia, tiga perkara yang agung, kata Imam Syafi'i. Yang pertama adalah al-judu min qillatin, yaitu berbuat baik meskipun hartanya sedikit, meskipun rezekinya pun sedikit, tetap dia berbuat baik, ya, berinfak, bersedekah. Wal wara'i fil khalwah, yang kedua adalah berhati-hati ketika sendiri. Ya, al-wara' itu menjaga diri, berhati-hati, ya, ketika sedang fi khalwah, sedang sendirian. Ya. Kemudian yang ketiga, wa kalimatul haq indaman yurja aw yakhaf, mengatakan perkataan yang hak, yang benar di hadapan orang yang disegani, orang yang ditakuti. Ya, berani mengatakan kebenaran. Ya. Ini ada tiga perkataan atau tiga hal yang agung menurut Imam Asy-Syafi'i. Ya. Adapun Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau pernah menyampaikan, idza ma khalauta ad-dahra yauman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqib. Kalau kamu bersendirian di suatu waktu, maka janganlah kamu mengucapkan saya sedang sendiri, saya sendirian, jangan. Akan tetapi ucapkanlah saya ada yang mengawasi. Ya. Jadi ketika sedang sendiri, tanamkan dalam jiwa kita, saya ada yang mengawasi. Wala tahsabannallaha yaghfulu sa'atan wala annama yakhfa alaihi yaghib. Dan janganlah menyangka Allah itu, ya, sesaat saja lalai, enggak akan. Ya. Dan tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini harus kita yakini. Maka berkata Ibnu Rajab, ya, di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, kata beliau, wa fil jumlah, secara keseluruhan, fataqwallahu fi sirri huwa alamatu kamalil iman. Ketika seseorang dia bertakwa kepada Allah, artinya taat, menjauhi maksiat, fi sirri, dalam sendirian, ketika orang-orang nggak tahu nih, ya, itu adalah tanda kesempurnaan iman seseorang. Jadi ketika kita digoda nih, ya, sedang sendiri digoda kemaksiatan, ya, entah itu apa yang bisa kita, harta mungkin bisa kita ambil, ya, tanpa diketahui orang-orang, ya, atau data yang kita palsukan, ya, mengambil apa misalnya, bisa memalsukan, ya, eh, apa misalnya, ya, masukkan data, memalsukan, ya, orang nggak ada yang tahu. Ya. Maka ketika kita bisa melawan itu, ya, fataqallahu fisir, kata Ibnu Rajab, bertakwa kepada Allah ketika sedang dalam kondisi sendirian, itu adalah tanda sempurnanya iman seseorang. Walau ta'thirun 'azimun fi ilqa'illahi li sahibihi tsana fi qulubil mu'minin, dan, ya, ketika seseorang dia ketika bersendirian ini benar-benar bertakwa kepada Allah, ya, sama dengan ketika dia di hadapan manusia, atau bahkan lebih lagi,
maka itu pengaruhnya besar. Ya. Pengaruhnya besar apa? Allah akan memberikan kecintaan di dalam hati-hati orang beriman. Orang yang beriman akan tunduk kepada, akan cinta kepada orang yang seperti ini, yang benar-benar antara apa yang ya terang-terangan, apa yang dia sembunyikan itu sama takwanya, sama takutnya kepada Allah. Dan kita diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jangan sampai ya artinya bahaya menampakkan kesalehan di hadapan manusia tapi melanggar yang haram ketika sendiri. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, hadis yang sahih dari sahabat Sauban radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amsal jibal tihamah bidha." Kata Nabi SAW, sungguh saya mengetahui, benar-benar saya tahu, ada orang-orang di antara umat saya, berarti kita semua ini bisa ya. Saya tahu ada orang-orang di antara umat saya datang nanti di hari kiamat membawa pahala-pahala yang besar, pahalanya itu seperti gunung-gunung Tihamah putih. Yang pahala-pahala besar, bergunung-gunung, ya. Seperti gunung apa begitu ya, Gunung Bromo atau Gunung Everest atau gunung apa. Seperti itu pahalanya, besar-besar dia bawa nanti di hari kiamat. Namun apa yang terjadi? Fayaj'aluhallahu 'azza wa jalla haba'an manthura. Allah jadikan yang gunung-gunung tadi menjadi debu, pes, ya, hilang pahalanya. Maka Thauban pun berkata, "Ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana." Wahai Rasulullah, seperti apa sih mereka itu sifatnya? Tolong jelaskan kepada kami sejelas-jelasnya. Ala nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Jangan sampai kami termasuk golongan itu tanpa kami sadari ya Rasul. Tolong jelaskan ya Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Amma innahum ikhwanukum," ketahuilah mereka adalah saudara-saudara kalian. Berarti muslim mukmin, bayangkan. Ya. Min jildatikum, dari golongan kalian. Wa ya'khuduna minal laili kama taqudun, mereka mengambil malam hari seperti kalian mengambil. Artinya ibadah di malam hari, tahajud, baca Quran, zikir di malam hari seperti yang kalian lakukan. Bayangkan. Ya. Salat malam, bayangkan. Ya. Walakinnahu aqwamun idza kalau bimaharimillah intahakuha. Tapi mereka itu adalah orang-orang yang apabila bersendirian dengan apa yang diharamkan oleh Allah, mereka langgar itu. Ya. Maka pahala tahajudnya, pahala-pahalanya tadi yang besar seperti gunung itu, plus amblas. Ya. Makanya bahayanya kalau ya kita tidak bertakwa kepada Allah dalam kesendirian kita. Selanjutnya poin yang kelima, yaitu wajibnya bertaubat dari dosa. Ya. Wajibnya bertaubat dari dosa. Karena tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Ya. Makanya di faedah yang keenam apa? Kebaikan dapat menghapuskan kesalahan. Ya. Tamhuha. Nah, apa hubungannya dengan taubat dari dosa ini? Maksudnya, ya, ketika seseorang dia ya berbuat sayyi'ah, berbuat dosa, kesalahan, ya. Kesalahan itu kan macam-macam. Dosa itu bertingkat-tingkat. Ada dosa besar, ada dosa kecil, ada istilahnya kabirah, ada istilahnya shaghirah, ya. Kabair, ada juga shaghair, ada dosa besar, ada dosa kecil, ya. Nah, dosa-dosa besar ini, ya kalau dosa-dosa kecil itu bisa dihapuskan dengan apa? Dengan amal-amal saleh dia. Ya, setelah melakukan dosa, kita melakukan amal saleh, itu bisa dihapuskan. Ya. Bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ya, tamhuha. Wa'atbil sayyatal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka itu bisa menghapuskannya. Tapi ini dosa-dosa kecil.
Misalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, as-shalawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu bisa menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya, ya, selama dijauhi dosa yang besar. Berarti memang bisa menghapus, iya. Ya. Jadi kebaikan-kebaikan itu memang bisa menghapuskan dosa-dosa, tapi dosa-dosa kecil. Ya. Kita misalnya wudhu itu kan berguguran dosa-dosa, ya, dengan tetesan air, ya, mencuci muka, jadi dengan tetesan terakhir maka berguguran dosa-dosa kita, begitu. Ya. Kita berjalan ke masjid juga dihapuskan dosa, kita sholat dihapuskan dosa. Tapi itu dosa-dosa kecil. Ya. Makanya kata Nabi SAW tadi, sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, bisa menghapuskan dosa-dosa di antaranya. Majudun ibadil kabar, selama dosa besar itu dijauhi. Karena kalau dosa besar itu nggak bisa dihapuskan dengan amal-amal soleh. Penghapusnya apa? Penghapusnya satu, yaitu apa? At-taubah, taubat. Ya. Makanya, ya, wa atbi'is-sayyi'atal hasanat. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Ya. Kalau keburukannya itu kecil, dosa kecil, dengan amal soleh, insya Allah bisa dihapus. Ya. Tapi kalau dosa besar, maka kebaikannya di sini adalah dengan taubat. Ya. Dengan bertaubat. Ya, harus taubat dulu. Makanya di sini poin yang kelima, wajibnya bertaubat dari dosa. Adapun dosa-dosa kecil bisa, ya. Jadi poin keenam, kebaikan dapat menghapuskan kesalahan. Jadi ditafsir diperinci begitu ya. Ya. Dan memang ya secara umum kesalahan itu bisa dihapuskan dengan kebaikan. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Hud, ya. Surat Hud surat ke-11 ayat ke-114. Surat Hud surat ke-11 ayat 114 kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail, dan dirikanlah salat di, ya, ujung siang dan di waktu-waktu malam. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan. Ya. Jadi satu makna begitu ya dengan hadis tadi. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Artinya apa? Kalau dosa kecil, ya, dengan kebaikan, dengan sholat, dengan kita puasa, dengan kita sedekah, itu bisa dihapus. Tapi kalau dosa besar, ya, harus dengan taubat. Ya. Dan taubat itu juga termasuk hasanah, termasuk kebaikan. Ya. Cuman itu adalah khusus ketika dosanya bersifat dosa besar. Ya. Kemudian selanjutnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menyebutkan ada 10 sebab yang bisa menyebabkan seseorang selamat dari dosa-dosanya. Ada 10 sebab yang menyelamatkan seseorang dari dosa-dosanya. Jadi orang berbuat dosa kan, kita berbuat dosa nih, ya. Nah, dosa ini harusnya kan dapat siksa, begitu. Ya, dosa ini terancam hukuman, ya. Maka ada 10 perkara kata Ibnu Taimiyah yang bisa menyelamatkan seseorang dari hukuman. Apa saja itu? Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal mu'minu idza fa'ala sayyi'atan, seorang mukmin apabila dia melakukan kesalahan, fa inna 'uqubataha tandafi anhu bi asrati asbab. Maka hukumannya itu bisa terlepas, bisa terhapus dengan 10 sebab. Apa saja 10 sebab ini? Yang pertama, an yatuba fayatuballahu alaihi, dia taubat, ya, maka Allah pun menerima taubatnya. Ini yang pertama. Ya. Taubat itu apa sih? Taubat itu adalah seseorang dia, ya, dia meninggalkan maksiat itu, dia sesali,
dia bertekad nggak akan kembali. Ya. Kalau dosanya itu ada terkait sama hak orang, harta orang, atau pernah fitnah orang, atau bunuh orang, atau apa, dia harus menghalalkannya. Ya. Mengembalikan haknya, atau meminta maaf, atau qisas dan lain sebagainya. Harus. Ya. Itu taubat. Ini makanya ranking 1. Ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu minadan bikaman ladan balah." Orang yang sudah taubat dari suatu dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Ya. At-taubatu tajubu ma qablaha, taubat itu bisa menghapus dosa-dosa sebelumnya. Jadi ini taubat. Ya. Dia taubat, Allah menerima taubatnya. Selamat dia dari hukuman. Ya. Yang kedua, sebab kedua adalah yastaghfiru fayaghfirulah. Dia minta ampun kepada Allah. Ya. Apa bedanya sama taubat? Ya, istighfar itu bisa ya secara umum. Ya Allah, saya minta ampun ya Allah. Ya. Kemudian Allah ampuni. Beda dengan tobat-tobat itu benar-benar ini dosa ini khusus nih. Saya dosa ini, ya Allah saya ya menyesal, saya nggak akan mengulangi lagi begitu. Saya tinggalkan sudah penuh dosa ini. Itu taubat benar-benar. Kalau minta ampun ya dia minta ampun kepada Allah atas dosanya. Ya. Maka Allah ampuni dia. Ya, diampuni dosa itu nggak dihukum. Ya. Ini yang kedua. Yang pertama tadi taubat, Allah terima taubatnya. Yang kedua dia minta ampun, Allah ampuni. Yang ketiga, ya'malu hasanatan ruha, dia melaksanakan amal soleh yang bisa menghapuskannya. Ya. Kalau dosa besar, ya dia bertobat kepada Allah dulu, harus. Ya. Atau dia bisa memang melaksanakan suatu kebaikan yang bisa ya lebih atau melebihi dari keburukannya tersebut. Ya. Kemudian yang keempat, au yad'u lahu ikhwanuhul mu'minun, atau orang lain, ya, orang beriman, saudaranya memintakan ampunan untuknya. Ya. Memintakan ampunan untuknya. Maka Allah ampuni, ini juga bisa. Yang keempat. Yang kelima, ya, au yuhduna lahu min thawabi amalihim ma yanfa'ullahu bihi, atau orang lain memberikan ya pahala untuknya, ya. Memberikan apa? Pahala untuknya, misalnya ya dia sudah meninggal misalnya, ya ada yang menghajikan anaknya misalnya, ya, atau anaknya bersedekah untuknya dan atas nama dia, ya. Ini yang kelima. Yang keenam yaitu dia mendapatkan syafaat, ya, dia mendapatkan syafaat, baik syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau syafaat dari orang-orang beriman, atau syafaat dari malaikat, atau syafaat dari amal-amalnya, ya, menyelamatkan dia. Ini yang keenam. Yang ketujuh, ya, yaitu Allah kasih dia ujian-ujian, musibah-musibah, dia pun bersabar. Maka yang tadinya harusnya dihukum gara-gara musibah ini nggak jadi dihukum. Diganti hukumannya di dunia dengan musibah. Ya. Yang kedelapan, ya, yabtalihi fil barzakh, ya, yaitu Allah, ya, kasih dia ujian ketika di alam barzakh, ya, ketika dikubur, ya, dikasih adab kubur, itu untuk ngenteng-ngenteng, untuk mengurangi adabnya nanti di akhirat, ya, sehingga dia nanti di akhiratnya selamat, sudah impas begitu, ya. Ini kebaikan Allah bagi orang beriman, ya. Kemudian yang kesembilan, au yabtali fi aratil qiyamah, atau nanti di hari kiamat ketika dibangkitkan itu dikasih hukuman juga. Ya. Terkadang di banyak hadis misalnya disebutkan orang yang tidak membayar zakat itu kan dosa besar, ya. Itu nanti akan dinyos dengan apa? Ya, setrika panas. Itu. Atau orang yang nggak bayar zakat hewannya diinjak-injak, ya. Itu nanti itu belum masuk surga atau neraka. Ya. Nah, itu bisa juga dihukum saat itu untuk mengurangi dosanya. Ya. Dan yang terakhir, au yarhamuhu arhamur rahimin, atau Allah dengan rahmatnya Allah ampuni dia sudah. Ya.
Ya sudah, Allah Maha Penyayang. Kesalahannya sudah dihapuskan. Bebaslah, silakan masuk surga. Ya. Faman akhta hadil ashar fala yalmanna ila nar. Barang siapa yang enggak dapat 10 ini, ya. Dari 1, 2, 3 terus luput terus enggak dapat, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Berarti sudah parah. Ya. Kasih 10 jalan, enggak ada yang kena. Akhirnya jatuh ke neraka waliyadzubillah. Ya. Nah, ini di antara sebab-sebab orang itu selamat dari hukuman di akhirat di neraka. Selanjutnya yang ketujuh, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya, artinya kita banyak dosa, jangan putus asa. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Ya, dulu sebelum kita ya buruk, banyak keburukan kita lakukan, sudah. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Yul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri-diri mereka, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah bisa mengampuni semua dosa seluruhnya. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi jangan putus asa. Ya. Dulu banyak dosa, ada kesempatan hidup, manfaatkan buat bil sayyi'atul hasanah. Keburukan-keburukan sudah, ya. Yang penting bagaimana kita nutupnya. Innamal a'malu bil khawatim. Hidup ini tergantung penutupnya bagaimana. Bukan buruknya awal, tapi bagaimana cara nutupnya yang baik. Ya. Selanjutnya yang ke-8, berakhlak mulia dalam bergaul dengan manusia. Kata para ulama kita, ya, ini adalah bagian dari ketakwaan. Jadi jangan disangka takwa kepada Allah itu cuma sama kita sama Allah, tapi sama manusia kita jahat, enggak. Ya. Karena ketakwaan itu enggak mungkin sempurna kecuali apabila kita berbuat baik, berakhlak baik kepada makhluk-makhluknya Allah. Ya. Makanya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah takwa, ya, bertobat, berbuat baik, maka harus berakhlak baik kepada manusia. Ya. Karena akhlak yang baik inilah, ya, ini juga ibaratnya gandengannya takwa itu ya akhlak mulia. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, apa sih yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga?" Ya, dari semua amalan yang paling banyak manusia masuk surga gara-gara apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab apa? Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa sama Allah, berakhlak baik. Ya. Artinya apa? Artinya adalah, ya, bertakwa kepada Allah, ya, dan, ya, berakhlak yang baik. Itu yang paling banyak memasukkan ke dalam apa? Surganya. Artinya manusia mungkin banyak banyak kesalahan, ya, banyak kesalahan, tapi dengan dia bertakwa kepada Allah, dia bertobat takut sama Allah, maka kesalahannya itu pun akan dihapuskan oleh Allah. Begitu dengan seseorang dia berbuat baik kepada manusia karena Allah Subhanahu wa taala, dengan itu Allah akan selamatkan dia dari kesalahan-kesalahan. Ya. Kemudian yang ke-9, bahayanya akhlak yang buruk. Ya. Kalau akhlak yang mulia jelas bisa memasukkan manusia ke dalam surga, ya kan? Kemudian bisa meningkatkan derajat seseorang, ya, menyamai derajatnya orang-orang yang banyak ibadahnya, banyak bangun malam, banyak puasa dengan akhlak yang baik. Ya. Termasuk yang paling berat di timbangan adalah akhlak yang baik. Nah, akhlak yang buruk juga bahayanya luar biasa. Ya. Di antara disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, ya, pernah ada seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, inna fulana yudhkaru min kasratis salatiha wasiyamiha wasadaqatiha." Wahai Rasulullah, ada seorang wanita nih, si fulana. Dia itu disebut-sebut banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya. Ghairu anna tu'ti jirana bilisannya, tapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Hiya finnar," dia di neraka. Kemudian laki-laki itu menjelaskan lagi, "Ya Rasulullah, tapi ada si fulana, ada ibu yang lain ini, salatnya sedikit, puasanya sedikit, sedekahnya sedikit."
tapi dia nggak ganggu tetangganya dengan lisannya, dia baik sama tetangganya. Maka kata Nabi SAW apa? Iya fil jannah, dia itu di surga. Ya. Artinya bukan berarti wah saya berarti nggak usah banyak sholat, yang penting akhlaknya. Bukan. Ya. Ini bahayanya akhlak yang buruk. Orang yang banyak sholatnya saja, banyak amalnya saja, bisa jatuh ke neraka gara-gara anak buruk. Ya. Apalagi orang yang jarang sholat, ya, yang malas sedekah, yang malas, ya, lebih berbahaya lagi. Maka tentu saja, ya, hendaknya kita berlindung kepada Allah dari akhlak yang buruk. Jangan sampai, karena itu nanti bisa apa? Menjatuhkan seseorang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah, yang mengganggu tetangganya. Dan betapa banyak, ya. Sekarang bukan hanya tetangga, tapi dia mengganggu orang-orang se-Indonesia dengan misalnya dengan statusnya, ya kan? Bukan hanya se-Surabaya, bukan hanya tetangga, bukan. Sekarang itu dengan, ya, seseorang dia memasang statusnya itu bisa menyakiti ribuan orang. Bayangkan, ya. Maka, ya, ditakutkan banyaknya sholatnya, puasanya, sedekahnya, dan lain sebagainya. Kan hancur, ya. Maka hendaknya kita berhati-hati, ya, dengan lisan kita, baik itu lisan asli lidah kita ini ataupun lisan tangan kita ini. Ya. Status-status yang kita buat, hati-hati. Ini bahayanya akhlak yang buruk, ya. Dan yang terakhir, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah kesempurnaan agama Islam. Ya, lihat bagaimana Islam itu sempurna, mengatur hubungan manusia dengan Rabb-nya, hubungan manusia dengan sesamanya. Ya. Bertakwa kepada Allah, baik ya di mana saja berada, termasuk mempergauli manusia dengan cara yang baik. Sempurna Islam ini. Ya, luar biasa. Kalau kita bisa menjalankan satu hadis ini saja, benar-benar kita amal, semua muslim mengamalkan hadis ini, subhanallah akan berubah masyarakat kita. Ya. Nggak akan ada yang ngomong kasar, nggak akan ada yang menggibah, nggak akan ada yang menjelek-jelekkan, nggak ada yang mendolimi, menipu. Ya. Maka lihatlah bagaimana Islam adalah agama yang sempurna. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, ya, pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Ruli untuk sesi tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan kasir Ustaz atas penyampaian faidahnya pada malam hari ini. Sangat jelas sekali, sangat detail, sehingga alhamdulillah. Halo Mas Ruli, Gangguan sinyal. sepertinya terputus ya, atau sedang freeze begitu ya. Mungkin. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Nah, ya, kembali ya. Kembali. Silakan. Afwan, terputus Ustaz. Iya. Ya, jazakallah khairan kasir Ustaz atas penyampaiannya. Ini Oh, ya. alhamdulillah sudah sangat jelas sekali yang disampaikan, sehingga ini tidak ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Jadi udah jelas semua. Berhubung waktu kita juga sudah agak larut ya Ustaz. Iya. Jadi mungkin kita bisa akhiri kajian kita malam hari ini, dan Ustadz bisa pimpin kami berdoa, mudah-mudahan kajian kita malam hari ini diberi keberkahan dan jadikan amal kebaikan kita untuk di akhirat kelak. Moga Ustadz untuk pimpin doanya. Iya. Kepada Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Ikhwani wa akhwati di penghujung dari pertemuan kita ini, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya Maha Indah, dengan sifat-sifat yang Maha sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketakwaan baik di hadapan manusia maupun ketika kita bersendirian. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ketakwaan dengan sebenar-benarnya takwa, dan mudah-mudahan Allah menutup usia kita dengan penutup yang baik,
ditutup dengan ketakwaan, dengan keimanan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, mempergauli manusia dengan akhlak yang baik, sehingga manusia pun semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Islam. Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu alaina min masa'ibid dunya. Allahumma ti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna. Allahumma la taj'al tha'rana 'ala man Allahumma ij'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma la taj'al musibata fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.